Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Prima Saifullah dari Fakultas Saintek jurusan Teknik Informatika, dan di sini saya akan mensosialisasikan mengenai Prokes 5M dan juga pentingnya vaksinasi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai Prokes 5M. Prokes 5M merupakan gerakan yang digalakkan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat dalam upaya menangani virus COVID-19. Prokes 5M berisi anjuran kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas. Kelima gerakan tersebut digalakkan oleh pemerintah karena dinilai ampuh dan efektif dalam menanggulangi virus COVID-19. Gerakan pertama dari Prokes 5M adalah mencuci tangan. Tidak hanya COVID, mencuci tangan dapat mencegah masuknya berbagai macam virus, bakteri, ataupun cacing ke dalam tubuh. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi, para orang tua selalu mengajarkan anak mereka untuk selalu mencuci tangan setelah bermain di luar dan saat hendak menyantap makanan. Dan di saat pandemi seperti ini, kita sangat dianjurkan untuk sesering mungkin mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun. Hal ini disebabkan karena penyebaran virus COVID-19 yang relatif cepat melalui udara dan juga droplet. Apabila Anda tidak dapat menjumpai air di sekitar Anda dapat menggunakan hand sanitizer sebagai alternatif. Gerakan kedua dari Prokes 5M adalah memakai masker. Memakai masker dinilai sangat ampuh dalam mengatasi COVID-19 dikarenakan penyebarannya yang melalui udara dan juga droplet. Masker medis memiliki efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan masker kain, dan sangat disarankan untuk menggunakan masker double saat berpergian keluar rumah. Gerakan ketiga dalam Prokes 5M adalah menjaga jarak, karena masker tidak selalu dapat melindungi kita dari virus COVID-19. Disarankan untuk tidak melakukan kontak fisik antara satu dengan yang lain dan menjaga jarak sejauh 1 meter. Hal keempat yang dianjurkan dalam Prokes 5M adalah menjauhi kerumunan. Hal ini dikarenakan kerumunan merupakan salah satu kondisi rawan terjadinya penyebaran COVID-19. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 sangatlah cepat dalam penyebarannya. Hal ini dikarenakan penyebarannya melalui droplet atau percikan air liur serta udara. Sedangkan kerumunan massa merupakan sasaran empuk bagi virus ini untuk berkembang biak. Karena itulah disarankan untuk menjauhi kerumunan sebisa mungkin. Yang terakhir dari Prokes 5M adalah mengurangi mobilitas atau berpergian. Hal ini dikarenakan kita dapat membawa penyakit dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena itulah, mengurangi mobilitas ataupun berpergian merupakan salah satu cara ampuh yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi virus COVID-19. Virus COVID-19 di Indonesia terus saja meningkat, serta korban meninggal dari virus ini terus saja berguguran. Mungkin kalian bertanya-tanya bagaimana keadaan negara-negara di luar sana. Video ini mungkin akan dapat menjawab rasa penasaran Anda. All right, on to some other stories now. In Florida's healthcare system, believe it or not, is crumbling even as we speak. The U.S. state has the most number of hospitalizations related to COVID-19 in the entire country. Florida has administered the least number of vaccines to its residents. So the big question, of course, is there a connection in terms of the vaccination rate in a state and the number of hospitalizations? Our correspondent Susan Tehrani gets you this report. Florida is leading the country in hospitalized children with COVID-19. The CDC's latest COVID-19 review shows hospitalization rates for kids 4 years old and younger have tripled since the last week of June. The Joe DiMaggio Children's Hospital in Hollywood, Florida, witnessed a significant increase in admissions in July and August compared to June in its emergency department. Over the last several weeks, we have seen an enormous increase in the number of positive patients for COVID-19. Most of these children are coming to the emergency department, and most of them are not sick enough to come into the hospital. However, those that are admitted are sicker than what we've seen before, and many of them are requiring care in our intensive care units. New data analyzed by the American Academy of Pediatrics and the Children's Hospital Association shows that children accounted for roughly 15%
of all newly reported COVID-19 cases across the United States. Nearly 94,000 child cases of COVID-19 were reported in the first week of August, a 31% increase compared to a week earlier. However, the CDC says the numbers appear to show that severe illness, hospitalization, and deaths are still rare in children. Less than 2% of all child COVID-19 cases required hospitalization, and 0.03% were fatal. Still, the growing number of children hospitalized with COVID-19 could further strain an already overburdened pediatric health system. The COVID surge is also stacking upon an unseasonable spike in respiratory illnesses among children typically seen only in winter, while at other times entire families end up at the hospital all at once. We've been seeing about double our normal summer volume with overall patients, but I think for us the most striking thing is how the increase in the families that are coming in that are positive. Not just the one patient, but the parents are positive, all the siblings are positive. With the start of the school year, states are still trying to figure out what precautionary measures to take as students get ready to return to the classroom. There is still no vaccine authorized for children under the age of 12 in the United States. There's one pressing question, however, on parents' minds, and that is whether or not the Delta variant is making their children sicker than other variants. There is still no clear answer to that question. Susan Tehrani from New York for WION, World is One. WION is now available in your country. Download the app now and get all the news on the move. Dari cuplikan video yang saya putar tadi, dapat menunjukkan bahwa tidak hanya di Indonesia, namun negara-negara di luar sana juga sedang bertarung melawan COVID-19. Karena itu, janganlah kalian lengah dalam prokes 5M. Jadi, senantiasalah untuk mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilitas agar virus corona ini dapat segera pergi dari negara tercinta ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pentingnya vaksin. Vaksin merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menanggulangi virus COVID-19. Vaksinasi bertujuan untuk membangun imunitas tubuh terhadap virus COVID-19. Namun, hal ini tidak berarti orang yang telah melakukan vaksinasi tidak dapat terjangkit virus COVID-19. Orang yang telah melakukan vaksinasi ketika ia terjangkit virus COVID-19 akan mengalami gejala yang lebih ringan dibandingkan orang yang tidak melakukan vaksinasi. Jadi, apabila ada seseorang yang mengatakan bahwa vaksinasi tidak berguna karena seseorang yang telah melakukan vaksinasi terjangkit penyakit virus COVID-19 adalah salah. Sekian dari saya, apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo mengklaim saat ini pemerintah telah berhasil mengerem lonjakan kasus aktif corona. Namun Presiden mengakui sebelumnya pemerintah tidak menduga cepatnya persebaran virus corona varian baru yang masuk ke tanah air hingga memicu angka kasus positif naik drastis. Ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan bantuan presiden atau banpres produktif kepada sejumlah pelaku UMKM di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat pagi. Kepala negara menjelaskan dampak dari tingginya kasus aktif varian Delta membuat pemerintah mengambil langkah menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat yang juga mempengaruhi perekonomian secara nasional. Ia juga menilai dari penerapan PPKM darurat saat ini kasus aktif mulai turun perlahan. Presiden Jokowi tetap mengimbau seluruh masyarakat menerapkan protokol kesehatan ketat secara disiplin. Tanpa terprediksi muncul yang namanya varian Delta. Varian baru, jenis baru dari corona muncul di India, kemudian muncul di seluruh negara di dunia. Sehingga ekonomi global pun juga goncang. Kita juga sama. Begitu virus Delta ini muncul juga langsung kasus positif menjadi naik secara drastis. Dan tidak ada jalan lain saat itu karena di Pulau Jawa dan di Pulau Bali kita lihat semua titik-titik semuanya merah, tidak ada yang kuning.
Sehingga keputusan yang sangat berat kita lakukan yaitu dengan PPKM darurat. Dan alhamdulillah sekarang paling tidak bisa kita rem. Meskipun turunnya pelan-pelan tapi bisa kita rem.